Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Wahyu 1 ayat yang ke-7 sampai 10. Wahyu 1 ayat yang ke-7 sampai 10. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Judul renungan kita hari ini adalah Makna Roh Kudus bagi kita, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Charles Spurgeon pernah berkata, tanpa roh seperti kapal tanpa angin, ranting tanpa getah, dan seperti bara api tanpa api, kita tidak berguna. Yohanes sendiri hidup dalam roh dan mendengar suara Tuhan, nyaring seperti terompet. Tinggal dalam roh adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pertemuan antara kuasa supernatural dan Tuhan dalam hidup kita, dan hal ini sering digambarkan di dalam Alkitab. Roh yang memimpin Simeon mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Tuhan Yesus. Roh sendiri yang memenuhi Yosua, lalu kemudian memperlengkapi dia untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Roh Tuhan yang memenuhi Bezalel, sehingga dia mampu menciptakan bentuk kemas suci yang indah. Begitu juga sepanjang pelayanan Tuhan Yesus dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus mati, dia menjanjikan kepada murid-muridnya seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Penghibur akan menggantikan kehadiran fisik Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani, pribadi penghibur ini dikenal sebagai Paraklit, hadir di antara kita untuk membantu kita. Hal terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus hadir di antara kita waktu kita membutuhkan Dia. Kehadirannya adalah cara Tuhan untuk memberitahu kita bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, orang Kristen hidup dan berjalan dalam Roh. Sahabat Suara Kasih, setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mendengar Tuhan. Waktu kamu digerakkan oleh Roh, seperti Yohanes, bersedialah untuk mendengar dan menaatinya. Marilah kita renungkan, apakah kita ingin mendapatkan akses kepada Roh Kudus setelah menyerahkan diri kita secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini, bangunlah hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, supaya kita bisa mengenal Roh Kudus dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah jadi Bapa bagi kami. Engkau begitu baik bagi kami, sehingga Engkau rela meninggalkan pribadi-Mu, yaitu Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami. Roh Kudus datang memenuhi kami, memimpin kami, melindungi kami, membimbing kami dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan. Kami bersyukur atas karunia Roh Kudus-Mu. Kiranya kami bisa jadi saksi yang bisa Engkau pakai, lewat Roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.